Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, aku mau membacakan kumparan bisnis yang ditulis pada tanggal 3 Juni 2021. Jadi judulnya adalah Erick Thohir ungkap utang PLN capai 500 triliun. Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan PT PLN Persero memiliki utang mencapai 500 triliun. Hingga saat ini, pemerintah juga terus berupaya untuk menyehatkan perusahaan listrik negara tersebut. Dia mengatakan upaya yang dilakukannya untuk menyehatkan kondisi keuangan PLN salah satunya dengan menekan 50% belanja modal atau capital expenditure atau CAPEX. PLN itu utangnya 500 triliun rupiah. Tidak ada jalan kalau PLN itu tidak segera disehatkan. Salah satunya kenapa sejak awal kami meminta CAPEX PLN ditekan sampai 50%. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingat waktu itu seperti itu, kata Erick saat rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI Kamis 3 Juni. Menurut Erick, upaya efisiensi dengan menekan CAPEX berhasil dilakukan PLN hingga 24% atau setara 24 triliun. Langkah efisiensi itu dinilai mampu mendorong kinerja arus kas keuangan PLN menjadi lebih baik. Alhamdulillah, PLN bisa menekan CAPEX sampai 24%, 24 triliun rupiah. Sehingga itu yang menjadi cash flow-nya lebih baik, jelasnya. Tak hanya itu, pihaknya juga meminta PLN untuk melakukan negosiasi ulang terkait utang. PLN juga diminta untuk melakukan negosiasi dengan bunga yang lebih murah. Alhamdulillah, dari PLN sendiri sudah sampai negosiasi 30 triliun rupiah. Upaya lainnya yaitu meminta PLN untuk melakukan negosiasi klausul pembelian listrik take or pay dengan nilai 60 triliun rupiah. Dan berdasarkan laporan terakhir, PLN berhasil melakukan negosiasi hingga 25 triliun. Alhamdulillah, laporan terakhir sudah 25 triliun rupiah dan masih ada 35 triliun rupiah tapi tanpa dukungan kementerian lain. Seperti contoh kompensasi PLN itu hari ini diketok baru dibayar 2 tahun lagi. Itu ada kosnya. Alhamdulillah sekarang sudah dibayar 6 bulan. Berbagai langkah yang dilakukannya untuk menyehatkan kinerja PLN juga diklaim telah berdampak positif. Dengan demikian, ia meminta dukungan dari Komisi 6 DPR RI untuk roadmap proses transformasi BUMN. Di sini saya sangat senang bahwa kita sepakat sebagaimana transportasi roadmap yang sudah kami tawarkan sejak dulu. Ini kembali dari Komisi 6 menawarkan bagaimana kalau memetakan lagi. Sekali lagi, mana yang tidak bisa diselamatkan dan bisa diselamatkan. Teman-teman, ketika aku membaca artikel kumparan bisnis ini, aku merasa kasihan terhadap Bapak Erick Thohir ini. Beliau ini memiliki kapasitas sebagai pemimpin, menjadi pengusaha juga dari grup Mahaka. Beliau itu fokusnya di bidang olahraga, di bidang bisnis media, dan beliau itu selalu konsisten ya. Bahkan beliau itu mencatat rekor pernah memegang saham Inter Milan, klub bola asal Italia itu. Teman-teman, kalau kita melihat Bapak Erick Thohir ini melalui media sosial, melalui tayangan YouTube, mungkin beliau sudah pernah diwawancarai oleh Deddy Corbuzier dan lain-lain dan segala macamnya. Aku pertama kali melihat Bapak Erick Thohir ini adalah cocoknya sebagai pengusaha, pure asli pengusaha di bidang media maupun olahraga. Sebab kalau di bidang yang lain itu bisa aja sebenarnya, tapi syaratnya harus sistemnya bagus dan sistem pemerintahannya juga tidak seperti ini. Sistem pemerintahan yang paling baik itu adalah seperti ngikut Undang-Undang Dasar 1945, yang patuh terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan betul-betul yang di bawahnya itu menjalankan, dan keadilan yang ditegakkan oleh pemerintah juga dijalankan dengan baik. Hanya saja Pak Erick Thohir ini kalau aku anggap adalah seperti Valentino Rossi, tapi mengendarai sebuah kendaraan 2 tak, atau dalam bahasa lain sistem sekarang kita itu agak tidak dipercayai oleh ada sebagian besar masyarakat. Kita lihat aja lah pada saat Pilpres antara Prabowo dan Jokowi 2 kali ya pada waktu itu bertarung, itu di masyarakat kita terjadi polarisasi. Polarisasi itu artinya keterbelahan antara kubu satu dengan kubu yang lain. Nah, ini sampai sekarang tetap aja masih aja ada. Bahkan pemerintahnya Jokowi kan timnya itu mereka membayar. Mungkin kalian tahu istilah buzzer ya. Nah, jadi istilah buzzer itu adalah
orang-orang yang selalu mendukung program-program pemerintah maupun program-program yang dilaksanakan oleh DPR. Itu ada pegiat sosial medianya. Dia jadi orang-orang tertentu itu dibayar, kemudian dia mendukung terus di sosial media, kemudian di TV-TV nasional juga mereka yang jadi pembicara begitu. Dan orang-orangnya nggak beda-beda, itu aja. Jadi ketahuan ya, yang mana buzzer, yang mana tidak begitu. Jadi kemudian ada istilah cebong dan kampret. Nah, ini kan terjadi polarisasi yang sangat besar. Nah, ini yang sebenarnya aku tidak inginkan. Pertama, aku sangat kasihan dengan Bapak Erick Thohir. Tapi di satu sisi, beliau itu mengaku bahwa ingin menjalankan amanah dari Presiden Bapak Jokowi. Menurut aku pribadi, Jokowi itu juga susah juga mencari menteri yang kapasitasnya seperti Pak Erick Thohir. Jadi dan ditambah lagi Pak Erick Thohir itu adalah orang yang menyukseskan kemenangannya Jokowi. Maka secara emosional Pak Jokowi harus memberikan jalan untuk Pak Erick Thohir untuk menjadi Menteri BUMN. Masalahnya di pertengahan jalan, Pak Erick Thohir ini memiliki berbagai macam banyak masalah, tetapi bukan di dalam dirinya. Tetapi Pak Erick Thohir ini dapat masalah dari eksternalnya. Karena apa? Kalian tahu sendirilah Garuda seperti apa. Garuda Indonesia memiliki banyak utang dan sekarang sudah hampir kolaps. Dan apakah ada 4 solusi katanya mau menyelamatkan Garuda itu. Tapi yang jelas surat kabar yang dikabarkan kepada masyarakat dan beredar juga pembicaraan antara Dirut Garuda yang sekarang, yang bukan Pak Ari Askara ya, yang sekarang ini, yang setelah Pak Ari Askara, beliau itu menyampaikan kepada khalayak umum, bukan kepada khalayak umum, tapi kepada orang-orang di internalnya Garuda. Jadi ada menawarkan tentang pensiun dalam masa kerja, masa bakti ini. Beliau juga menyampaikan hutangnya segini. Nah gitu. Itu barusan Garuda. Nah, ini aku baca juga di Kumparan Bisnis, itu masalahnya PLN. Jadi PLN itu memiliki 500 triliun. Jadi pas aku baca itu sumbernya dari Kumparan Bisnis, dan Kumparan Bisnis ini dianalisa oleh Mas Dewa Eka Prayoga. Beliau ini adalah pebisnis juga. Beliau mengomentari untuk menekan 500% apexnya, appenditurnya. Jadi berkata PLN itu kan 500 triliun tuh, ditekan 50%, jadi sisanya 250 triliun kan. Itu pun masih kurang. 50% itu belum sampai 50% betul. Jadi bahasa singkatnya adalah Pak Erick Thohir ini utang 500 triliun dari PLN itu mau ditekan beliau jadi 250 triliun. Itu pun masih banyak. Yang anehnya lagi, kita kan tahu ya bahwa PLN ini adalah perusahaannya milik negara. Ini aku bacakan ya, tulisannya Dewa Eka Prayoga di Facebook. Judulnya adalah "Utang miliaran aja gue pusing coy". Isinya adalah gokil, sepanjang saya beresin utang miliaran, saya udah puyeng bin pusing 7 keliling. Ini saya nggak kebayang kalau diminta untuk beresin utang triliunan. Wadidaw, rasa-rasanya bakalan nggak bisa tidur siang dan malam. Tapi by the way, Pak Erick ini aslinya cerdas banget. Bisa terasa dari cara dia mengomentari kasus utang PLN ini. Cumanya kan BUMN ini yang ngurusin bukan cuma beliau doang, tapi ada pihak-pihak lain yang kita nggak pernah tahu karakteristiknya kayak apa. Jadi memang banyak faktor dan kolaborasi penting dari pihak-pihak terkait yang saya yakin Anda udah tahu itu siapa. Beliau ini kayaknya mengefekkan ya, Menteri Rinso kalau nggak salah, Rini Sumarno kalau nggak salah. Iya, Rini Sumarno. Karena Pak Erick udah masuk ke pemerintahan dan dikasih amanah penting, mau nggak mau beliau harus bisa memecahkan permasalahan utang PLN ini supaya utangnya nggak makin membengkak dan minimal bisa beresin setengahnya lah, ya sisain 250 triliun. Itu pun menurut aku masih gede banget 250 triliun. Bayangin aja, bisnis model PLN ini kan unik banget. Pertama, PLN ini kita tahu bahwa nggak ada kompetitornya. Yang kedua adalah
marketnya besar dan orang-orangnya pasti butuh. Yang ketiga, repeat ordernya super tinggi dan selalu ada. Yang keempat, marginnya kemungkinan besar. Dan yang terakhir, didukung berbagai kebijakan pemerintah. Tapi kok masih aja rugi dan terlilit utang triliunan? Lah kira-kira kenapa ya? Nah, teman-teman perlu tahu sistem pemerintahan di Indonesia ini, apalagi kalau kita berbicara khususnya BUMN. BUMN itu kan berbeda dengan perusahaan-perusahaan swasta. Kalau BUMN itu direksinya kalau ganti rezim, otomatis kemungkinan besar perusahaan-perusahaan PLN, Garuda itu juga ganti direktur utama gitu. Berikut ganti juga direksi SDM, transformasi bisnis, operasional dan segala macam. Jadi kalau ganti pemerintahan, akhirnya berujung ganti juga direksi-direksi itu. Nah, kalau ganti direksi itu akan berpotensi bakal ganti lagi kebijakannya. Iya kalau bagus, kalau nggak bagus jatuh lagi, bakal banyak utang lagi perusahaan-perusahaan seperti PLN, Garuda dan lain-lain sebagainya macam lah. Jadi teman-teman perlu tahu nih, bagi yang belum tahu betul, ini tolong dipahami bahwa negara kita ini memang darurat sekali berhutang begitu, sukanya ngutang gitu. Mungkin pola mindsetnya adalah harus diubah. Jadi yang awalnya old mind akhirnya jadi new mind. Jadi old mind itu kan suka berhutang, new mind itu jangan berhutang. Ibarat kata kita tuh harus memiliki effort, memiliki upaya, di mana kita itu bisa memiliki suatu terobosan. Atau mungkin kalian bisa melihat YouTube-nya Mardi Guowik, beliau itu pro sekali dengan printing money. Kalau old mind itu berpikirnya kalau printing money itu ada potensi besar kita akan mengalami inflasi besar-besaran. Tapi kalau new mind-nya si Mardi Guowik, ketika kita printing money, kalau uangnya Jadi kan definisi inflasi itu adalah uang yang beredar di masyarakat itu sangat besar jumlahnya. Jadi otomatis terjadi inflasi. Tapi caranya Mardi Guowik ini adalah ketika printing money, kemudian pembangunan besar-besaran, kemudian uang itu dibakar, men. Itu luar biasanya new mind. Selama ini aku masih pakai mazhabnya Mardi Guowik sih, yaitu new mind. Karena apa? Karena kita tuh perlu, men, untuk hal-hal seperti ini kita harus dilakukan secepat-cepatnya lah. Jangan sampai utang kita triliunan, apalagi masih ada bunganya kan. Waduh, luar biasa nih. Nah, inilah namanya kalau negara terjebak dengan riba, itu jatuhnya seperti ini. Kalau negara tidak memakai sistem dari Allah, aku katakan adalah tidak memakai hukum Islam, jatuhnya seperti ini, men. Bahaya banget. Nah, ini kan aku dengar 1.000 triliun nih Jokowi akan meninggalkan utang. Tahun 2024 dia ini bakal digantikan oleh presiden yang baru. Nah, pertanyaannya adalah sosok pemimpin seperti apa sih yang bisa menjalankan pemerintahan di Indonesia seperti ini? Utangnya 1.000 triliun dan banyak sekali tekanan-tekanan seperti dari negara Amerika, dari negara-negara sekutu dan segala macam. Ini gimana? Nah, ini, men, kalau aku kembali ke topik lagi ya, kita mestinya harus berpikir cerdas lah dan memakai pola pikirnya Mardi Guowik lah, yang agak-agak sontoloyo itu. Karena kalau kita memakai cara lama, itu jatuhnya nanti kita susah terus-menerus, men, dan terus memiliki banyak hutang. Aku sih nggak pengen ya. Aku sendiri juga kasihan dengan Bapak Mardi Guowik, Bapak Erick Thohir. Beliau ini menurutku cocoknya jadi pengusaha deh. Cocoknya si Valentino Rossi, Pak Erick Thohir ini cocoknya itu membangun Mahaka Group. Ya boleh sih mengabdi dan itu memang kewajiban. Hanya saja harus cari aman lah. Mungkin aku ini adalah cari aman. Karakternya adalah cari aman. Kalau aku jadi Pak Erick Thohir dan aku sukses untuk sudah memenangkan Jokowi, aku tidak mau jadi Menteri BUMN. Karena apa? Ruginya banyak ketimbang untungnya. Nah, menurut aku ya gimana ya, agak susah juga sih jadi Menteri BUMN seperti Pak Erick Thohir yang cerdas gitu dalam berbisnis.
yang bisa menekan uang triliunan dan hasilnya masih ada utang, waduh, menurutku masih jadi kepikiran juga beliau tuh. Beliau menanggung beban yang sangat besar. Tapi aku nggak tahu lagi ya. Yang paling besar kan ya si pemimpin ya, Bapak Jokowi. Itu nanti gimana nanti ditanyakan oleh malaikat ketika beliau sudah meninggal, kemudian di pengadilan akhirat nanti ditanya hutang-hutangmu ini seperti apa, pengerjaanmu seperti apa. Nah, itu susah nanti tuh. Itu bagaimana pemimpinnya nanti Tapi yang jelas tuh yang selamat masyarakat sih, masyarakat yang pro terhadap keadilan, yang pro terhadap ajaran-ajaran Allah, yang pro terhadap ajaran-ajaran agama Islam. Menurutku kayak gitu. Mereka bakal selamat karena dia udah memperingatkan pemerintah dan memberikan solusi. Caranya harus pakai cara Islam. Jatuhnya ya gimana lagi kalau pemerintah sekarang ngotot ya akhirnya jatuhnya kayak mereka mementingkan diri sendiri, mementingkan golongannya sendiri gitu. Itu aja teman-teman, kasihan sekali ya Pak Erick Thohir. Ya semoga aja beliau itu diberikan kesehatan, keluarganya sehat walafiat, dan permasalahan di negeri ini dari hari ke hari mudah-mudahan menurun ya, berkurang masalah-masalahnya, dan semoga aja lunas hutang-hutang tersebut. Terima kasih teman-teman, jangan lupa subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, like dan share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.